Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulul Fadil, NIM 18086317. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dengan konsep dasar profesi, profesional, profesionalisme. Yang kedua, ciri-ciri profesi, dan yang ketiga, kriteria pekerjaan menjadi sebuah profesi. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus. Pembentukan profesi guru dilaksanakan melalui program pendidikan di prajabatan maupun program dalam jabatan. Nah, yang kedua ada pengertian profesi. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lain. Daftar karakteristik ini tidak memuat semua karakteristik yang pernah diterapkan pada profesi, juga tidak semua ciri ini berlaku dalam setiap profesi. Yang pertama, keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis. Yang kedua, asosiasi profesional. Yang ketiga, pendidikan yang ekstensif. Yang keempat, ujian kompetensi. Yang kelima, pelatihan institusional. Yang keenam, lisensi. Yang ketujuh, otonomi kerja. Yang ke-8, kode etik. 9, mengatur diri. Dan 10, layanan publik dan altruisme. Dan yang terakhir adalah status dan imbalan yang tinggi. Nah, istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Yang harus kita ingat dan pahami betul bahwa pekerjaan atau profesi dan profesional terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama adalah profesi. Yang pertama, mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. Yang kedua, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama atau purna waktu. Yang ketiga, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. Dan yang keempat, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Yang C, ada pengertian profesionalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme mempunyai makna mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau yang profesional. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional, artinya sebuah term yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya. Nah, yang selanjutnya D, profesional. Yang pertama, orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. Yang kedua, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu. Yang ketiga, hidup dari situ. Dan yang keempat, bangga akan pekerjaannya. Nah, yang E, ada ciri-ciri profesi atau dalam artian umum, adanya pengetahuan khusus. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Yang ketiga, mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Nah, yang ke-F, ada kriteria pekerjaan menjadi sebuah profesi. Dalam rangka memahami lebih lanjut tentang profesi, perlu diketahui adanya 10 macam kriteria yang diungkap oleh Horton Bucklington dan Robert Peterson dalam studi tentang jabatan profesi, mengungkapkan 10 kriteria. Kriteria yang pertama, ada profesi harus memiliki kebutuhan masyarakat dan menggunakan prinsip keilmuan yang dapat diterima masyarakat. Yang kedua, ada profesi harus menuntut suatu latihan profesi yang memadai dan membudaya. Yang ketiga, ada profesi menuntut suatu lembaga yang sistematis dan terspesialisasi. Dan yang keempat, ada profesi harus memberikan keterangan tentang keterampilan yang dibutuhkan di mana masyarakat umum tidak memilikinya. Yang kelima, ada profesi sudah harus mengembangkan hasil dari pengalaman yang sudah teruji. Dan yang keenam, ada profesi harus merupakan tipe pekerjaan yang bermanfaat. Yang ketujuh, profesi harus sudah memerlukan pelatihan kebijaksanaan dan penampilan tugas. Dan yang ke-8, profesi harus mempunyai kesadaran ikatan kelompok sebagai kekuatan yang mampu mendorong dan membina anggotanya. Yang 9, profesi harus dijadikan batu loncatan mencari pekerjaan lain. Dan yang terakhir, profesi harus mengakui kewajibannya dalam masyarakat dengan meminta anggotanya memenuhi kode etik yang diterima dan dibangunnya.
Nah, yang dia ada kesimpulan. Dari kesimpulan, profesi adalah pekerjaan dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan suatu keahlian. Profesional adalah orang yang punya profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Untuk konsep dasar profesional adalah kunci dalam suatu profesi, karena hal inilah yang mendasari seseorang untuk bisa menjadi profesional dalam menjalankan profesi yang dimiliki. Dan untuk guru adalah salah satu profesi. Dewasa ini memiliki profesi haruslah mampu menjadi profesional karena tuntutan perkembangan, dan hal ini sejalan dengan dinamisasi sistem pendidikan. Baiklah, hanya itu